Uptown. Skor 1-0 sudah dikantongi oleh tim Alter Ego. Tinggal menutup satu game lagi sehingga mereka bisa mendapatkan skor penuh tanpa balas dari sisi Pos Glory. Tapi ini bakal jadi PR yang besar tentunya. Pos Glory mereka tidak mau tumbang dengan cukup mudah di game yang kedua kali ini. Untuk early pressure tadi seperti kita lihat, mereka punya chance yang besar sebenarnya dari Pos Glory untuk bisa memberikan pressure ke arah pemain Alter Ego. Iya, apalagi kita melihat bagaimana potensi early game dengan Baxia seperti ini. Dan juga Ruby, jangan lupakan bagaimana power stopper yang terlalu banyak dan bisa menghentikan Joy sebelum dia mencapai ke Electrifying Beats. Itu bisa jadi game changer loh sebenarnya dari Ruby sendiri ya, di sisi dari tangan Funstrong. Namun Pride bakal coba dipaksa dipukul mundur di area midnya, membawa Lilia untuk high ground, bahkan di sisi EVOS ini harusnya untuk posisi defensifnya masih bisa dipegang dari sisi EVOS Glory. Tapi kalau Alter Ego mereka bisa dapetin early momentum mereka, ini bakal berbeda cerita tentunya. Iya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Veldora versus Pai yang tentunya agak sedikit lebih menunjukkan bahwa Pai benar-benar masih memanfaatkan match up lininya. Dan Von dan Tas juga yang selalu bergerak dari 1.20 sampai dengan 1.40 untuk bisa melakukan clear bantuan di area XP lane. Karena setidaknya dengan memenangkan XP lane, match up di dalam teamfight Turtle itu bisa lebih dikendalikan. Apalagi untuk pemegang Retribution di early game, mereka sangat membutuhkan sosok kamuflase di depannya. Tapi nampaknya dengan adanya trigger teamfight di arah top lane memaksa Pai tidak akan penalty zone untuk terbang ke arah belakang. Karena kita tahu untuk mengunci sosok Warunta akan lebih mudah ketimbang mengunci sosok dari gold laner mereka. Tapi Pai udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Flicker pun sudah tidak ada. Tapi Sakaratul Maut yang dimiliki dia sampai saat ini masih memasang beberapa spot serangan Rasi memiliki power defensif. Right? Belum terbang ke arah belakang karena dia menunggu momentum yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Agak sedikit terperangkap di sana nampaknya. Tasis coming up. Perbandingan kasusnya berbeda. Lihat Tas sangat coba untuk adu Retribution dan bahkan Retribution! The power Tas! Tidak masalah para pasukan dari tim Alter Ego memaksa tim fight. Wajibkan di belakang. Walasi dan first blood. Malah di tangan dari Cry. The power of Retribution kembali beradu di sini oleh dua sosok jungler yang memiliki rivalitas dari kemarin. Wah, itu kesabaran yang benar-benar membuahkan hasil juga sih untuk Tas sendiri. Dia tahan, dia bukan Fine Beats, tapi dia nggak langsung untuk mengembangkan pemain-pemain EVOS yang benar-benar lagi fokus banget di area tertulis, Be. Dan itu alasan kenapa Joy sangat-sangat mahal di match yang sekarang. Terlalu lama Electrifying Beats 8 ketukan nada. Ketika Joy menggunakan ultimate-nya, dia benar-benar pure anti-CC. Dia nggak bakal bisa terkena efek stun, dia nggak bisa dihentikan oleh Funstrong. Walaupun mungkin kalau kita melihat dari sisi impure range-nya saja, ini udah ada sedikit poking damage yang bisa diberikan. Iya. Tapi first blood-nya ke arah Funstrong, dan menurutku itu adalah point kill yang paling mending daripada yang terburuk untuk EVOS Glory. Karena mereka udah kehilangan turtle yang pertama. Von tentunya akan sedikit ketinggalan dari sisi level kalau dia tidak catch up atau tidak melakukan ganking di early game seperti ini. Karena tujuan dari pick Baxia adalah bermain dengan galak dan menghentikan bagaimana dominasi sebelum nantinya Tas mencapai power spike tertingginya. Oh, Rasi yang coba dipaksa, tapi secara Tas bakal coba untuk membantu. Rasi meskipun dia hilang, tapi free. Para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia memaksa para pasukan dari tim EVOS Glory untuk mundur. El Familia ketika satu keluarganya ada tersentuh, mereka langsung masuk dan bahkan kehilangan fondasi mereka di area mid lane. Itu rugi dibandingkan Rasi, Profesor. Ya, apalagi ini kerugiannya adalah Warlord yang ditumbangkan. Misalkan dengan Rasi ini tidak worth it sama sekali. Tapi setidaknya ada pundi-pundi kill yang dikantongi sama EVOS Glory daripada tidak sama sekali. Setidaknya juga tidak terlalu benar-benar kehilangan satu pemain aja ya dari pemain-pemain EVOS sendiri. Mereka berhasil untuk menculik ke arah Rasi. Dan bahkan ketika I'm Offended digunakan, langsung terlihat gimana pergerakan Nino benar-benar agresif banget bisa menumbangkan pemain-pemain dari EVOS. Dia pun gak ragu dengan Dia nggak ragu ultimate-nya. sama sekali, Be. Dia siap dengan Torn Apart Memory. Dan kali ini perbedaan level sudah mulai terlihat. Ada Tas level ke-8, level 2 untuk Electrifying Beats. Yang tentunya ini akan membuat perbedaan gap terhadap Battle Retribution kita di Turtle yang kedua. Oke, tapi Pai kali ini agak sedikit berbeda. Dia harus standby on position. Dengan flicker yang dia miliki, reset kembali pun terjadi. Van masih menjadi sosok frontliner yang menerima semua yang akan diberikan oleh para pasukan dari El Familia. Langsung udah standby di atas kepala dari Tas, tabrakan oleh sosok Van. Dengan pakai para pasukan dari tim Alter Ego El Familia. Sulit dibakar belakang Pai. Masih bisa selamat, tapi Electrifying Beats kembali menjadi pelorotan. Aduh, Retribution di tangan Vas. Perbandingan level kali ini yang tidak terjadi, tapi semuanya
Laser KB untuk EVOS Glory kehilangan 3 pemain dan bahkan tadi pun posisi Pai nggak tumbang. Wow, lagi dan lagi trade kill, trade objektif yang tidak fair sama sekali. Pertukaran Nggak ada adil. Tarto Nggak adil. ditukarkan dengan 3. Oleh Alterigo tapi rotasi dari Fan. Oke, langkah offense terpakai kesalahan langsung dapatkan, menyelamatkan sosok ini. Aduh, Mary! Sebenarnya coba tumbang. Serang juga dari Deo, Tigo berkembang satu meter kembali. Nino masih bertahan, Nino masih dapatkan. Pada pasukan dari tim Alterigo El Familia. Menangkap kenapa saudara kebenaran dengan Tarto dengan Satri. Satu movement yang gagal didapatkan oleh EVOS Glory. Itu gambarnya terpautih ya sih Laser KB? Karena posisinya masih ada flicker dari Ninonya. Mungkin aku cuma mengatakan satu kata aja buat Altrigo, mahal ini barusan rotasi yang ternyata gak ada yang show up sama sekali, gak ada yang tahu informasi Pai di mana, tapi ternyata yang muncul hanya Nino sendirian di cover oleh Rasi dengan menggunakan hardguard. Tapi siapa sangka kalau kita lagi zonnya connect ke arah pemain EVOS Glory terlalu banyak di sana Momochan, sehingga game level kembali lagi dibuka. Tas makin unggul dengan barrel revisi dan tim akan terjadi kembali. Oke, tim fight pun kembali terjadi sama Force dikeluarkan dari pasar Demon Force membuat seorang Grind bebas banget Nino double kill sedangkan Force mencoba mengejar lalu mereka berada di korban jiwa dari sang macan putih Harudila Alterigo dan El Familia kali ini dengan suara yang terbaru dari Alterigo ternyata mereka lebih mengganas, mereka lebih menggigit dengan sosok terbaru ini. Kalian tahu bahwa pemain-pemain Alterigo mereka tahu targeting mereka masing-masing, Be. Nino yang bener-bener fokus banget untuk dapetin space yang free dia dari belakang dapetin double kill. Tapi ketika dia melihat satu pemain dari EVOS yang mencoba untuk lari, Nino gak ikut mengejar ke arah dari tas sendiri. Karena kita sudah bener-bener bakal di cover dengan hardguard yang dimiliki oleh Sarasi. Cover demi cover dilakukan, tapi offensive play-nya tidak dilupakan. Karena apa? Karena ada si Halbert di sana yang membuat Nino lebih memiliki damage yang tinggi dibandingkan teman-teman dari EVOS Glory lainnya. Apalagi dengan apart memory area of event terlalu banyak. Stacking up yang dilakukan oleh Nino juga dari early game sangat-sangat membantu dia. Dan lagi-lagi cover demi cover Elmo yang difight di top lane. Pantelori membuat pasukan dari EVOS Glory hilang ingatan dan bahkan Veldora kembali menjadi korban dari keganasan dari El Familia. Lihat Tas di sana, dia berani seorang diri karena dia sadar dia bisa memberikan anti-sisi. Dan saat ini fun fact-nya, silakan Momochan. Fun fact bagi gue yang dimana dalam 2 game EVOS Glory memenangkan early to mid game potential yang dibandingkan dengan Alterigo yang berada, kita udah ngeliat dari draft indexnya tadi. Tapi ketika dalam eksekusi, ini pergi midnya dari Alterigo bener-bener lebih solid, lebih kuat, dan bahkan bisa dibilang komposisi bener-bener terlihat jelas banget. Mereka bisa dengan mudahnya mengontrol early objective Profesor Kami. Ini dia early game potential yang masih terus dijalankan oleh Altrigo. Pick off masih dijalankan kembali. Pick-off dilakukan drive-in langsung ke dalam turret. Dan bahkan para pasukan dari Alterigo mereka telah membeli 7.000 gold menuju ke arah lot pertama yang mereka miliki. Dan bahkan Tas, the untouchable Tas kali ini di game kali ini benar-benar perkasa. Gak cuma tas sih, Ranger Mas, tapi Nino yang benar-benar sulit banget untuk disentuh. Dan sebenarnya udah mulai kelihatan ya, Beb, playstyle yang dibawakan oleh pemain dari EVOS Glory. Karena rotasinya ini akan bermula dari Fan terlebih dahulu, Baxias Unity yang bakal menabrak pemain dari Alterigo, dan langsung di follow up dengan adanya emang pendek dari Fantro. Tapi counternya sudah sangat siap sekali. Itu dia. Di menit yang ke-10 Hardguard ready dan bahkan Bloodwings dari Tas. Dia sudah memiliki magic damage yang sangat-sangat tinggi di early game di menit yang ke-10 dengan Electrifying Blitz yang tadi 30% cooldown reduction. Kali ini Lord yang menolak oleh Nino dan tentu akan mendobrak kembali lini EVOS Glory, memaksa mereka untuk bertahan terlebih dahulu. Dan itu udah siap abang-abangan yang ngezoning depannya udah ada Pai. Setuju? Jadi udah bener-bener seakan-akan Alterigo ini terlihat sempurna banget di game pertama dan di game kedua. Teamfight mereka bener-bener kayak sulit banget untuk didapetin istilahnya dari Fight yang akan membuka Knight yang akan follow up. dan satu lagi No Purify. No Purify juga tentunya tidak ada yang bisa membatalkan bagaimana penalti zone. Faktor X tadi sangat penting kami lihat dari bottom lane. Dan Veldora terlalu memory godlike didapatkan oleh Nino. Out of nowhere, surprise Veldora tidak bisa menghindari damage yang telah diberikan. Dan bahkan mereka harus mempertahankan best mereka dengan 4 pemain saja.
di arah top lane, walaupun Nino sudah menggunakan flicker untuk memberikan ofensif, tapi nampaknya ini bisa menjadi trigger untuk para pasukan dari tim Alter Ego, bahwa Taslah yang akan menjadi tombak di teamfight di arah base turret mereka. Dan posisi dari Rasi gak harus muncul Profesor KB. Bahkan dia bisa berperan sebagai clear wave minion nantinya. Itu dia. Ketika berbicara untuk late game. Apalagi posisi kalau misalnya Alter Ego mereka udah berhasil untuk memecahkan base turretnya, lagi-lagi super minion yang galak yang akan siap masuk ke area base dari EVOS Glory. Ya, tapi item demi item sudah mulai di-build up. Asik juga sudah dimiliki oleh Van Strong memiliki dominant item tapi tas. Dia selesai dengan Divine Blade. Bahkan Oracle di tangan dari Knight akan makin lebih strong dari depan dan shield up-nya akan lebih powerful walaupun Van Strong sudah selesai dengan dominant ice. Perbedaannya pun 10.000 di menit yang ke-12 ini yang harus dikejar oleh EVOS Glory. Satu momentum di area load yang kedua apakah cukup masalahnya? Kalau mereka mau coba untuk berada Lepasin gak sih? susah sih. Bener. Lepasin juga Terlalu Marvel. resiko juga sih. Iya, karena lihat di bagian atas udah mulai benar-benar berani melakukan damage deal dari mereka Profesor. 40.000. Wow, damage deal. Tas benar-benar menjadi monster joy kali ini. Karena dia memang benar-benar dari awal game gak keganggu sama sekali dari segi farmingnya. Dia mencapai level keempat dengan sangat tenang. Dapetin level 8 duluan dibandingkan dengan Van. Yang notabene, Van dengan Baxia tujuannya adalah untuk bermain agresif menekan Tas dari awal. Tapi tidak ditemukan celahnya sama sekali. Sehingga Tas yang malah lebih unggul by level sampai di detik ini. Ya, bahkan dari indeks komposisi early game-nya aja masih dipegang oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Jauh Kita banget. nggak ngeliat itu semua dan malah Tas lagi-lagi yang bermain dengan sangat amat galak. Kita ngeliat Joy. Oke, Terbalik. Van masuk ke dalam rumput dan ternyata ada stiker busted Ada yang dari Survive. Ada yang terbalik gak sih? Panik gak? Wah, aku kangen sih dengan kata-kata panik enggak ya. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke. Kira-kira pemain dari EVOS Glory supaya Alter Ego mereka punya space yang banyak untuk nge-push ke area mid dan juga area atasnya, namun clear cepat masih bisa dilakukan. Mereka masih punya Lilia di tangan dari EVOS Glory. Warlord akan melakukan clear dengan cukup cepat. Tapi Alter Ego, lihat mereka bermain dengan cukup disiplin. Mereka tidak bersembarangan untuk membuka teamfight, B. Ini Alter Ego yang mainnya lebih pasif atau memang kita yang sudah menyaksikan Alter Ego yang bagus. Alter Ego yang baru sudah pasti ke atas. Kali ini hanya lewat berasal dari survive menggunakan flicker jadi tiba-tiba kembali terjadi mereka memaksa tiba-tiba dan Dino di arah belakang tidak bisa Dino sama sekali meskipun para-para ada EVOS Glory bertahan tanpa ada korban jiwa. Sangat Alter Ego memang menunggu I'm offended yang dibuka oleh Van Strong sendiri. Iya, ketika langsung ada follow up yang nanti akan dihadirkan oleh Rasi atau bahkan Survive. Tapi ini dia winning condition dari EVOS Glory yang tersisa. Warlord adalah satu harapan nantinya untuk menuju ke arah late game. Apalagi kita berbicara Lilia, power untuk clear wave minionnya Lilia ini sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga itu yang mungkin harus diperhatikan. Apalagi dengan gold difference yang sudah mulai sangat-sangat terarah kanan bagi teman-teman Alter Ego. Nino yang sangat unggul terhadap Super Red. Lalu mungkin kalau kita melihat dari Rasi dan juga Tas yang lebih unggul jauh sekali, bahkan perbedaan 7.000 gold antar dua jalur muda kita ini. Ini benar-benar menjadi gap yang sepertinya harus diperhatikan kembali untuk teman-teman dari EVOS Glory. Oke, tapi nampaknya keberadaan Tas sudah mulai terdeteksi oleh Van Strong. Tapi untuk pulang dan kabur dari situ cukup mudah untuk Tas. Ya. Gak akan terlalu dipaksakan juga tim fight untuk 1v1 ya dari seorang Veldora karena udah melihat tanda-tanda dengan hardcut yang siap dibuka oleh Rasi dari Profesor KB. Iya, tanda-tanda kayak mereka udah mau team fight balasan atau mungkin ingin mendapatkan backup yang cukup, tapi ternyata kenyataannya kalau kita hampir lihat keseluruhan map, mereka agak berpencar cukup jauh dan Alter Ego menghindari hal tersebut. Mereka menghindari gerakan-gerakan yang membuat mereka merugi dalam game kedua kali ini. Oke, satu base turret terakhir di arah top lane sebelum mereka ngomong total. Tapi nampaknya Van bisa memberikan perlawanan dari EVOS Glory memilih untuk memaksa Devan kembali terjadi. Masuk ke arah Warlord memilih dari sana. Akan ada para pasukan dari EVOS Glory yang mencoba mengadu revolusi apakah berhasil. Tas masih mengamankan Warlord. Meskipun begitu akan ada dua orang yang hilang oleh pasukan Elvalia. Sang macan putih tersisa 3 macan terakhir untuk memenangkan fans mereka. Ini bencana. Wow, meskipun sempat hampir aja ada adu retribution dari kedua
belah jungler namun Tas masih unggul dari para distribution-nya. Tapi nampaknya di belakang sana sangat memaksa dengan final fast terlebih dahulu. Memecahkan immortality-nya. Tapi Lazarus harus melakukan di pasar Venus Flicker. Tampaknya tidak mampu mempertahankan dan Tas membuktikan EVOS salah melepas dirinya sebagai jungler utama. Tas membuktikan ini dia kapasitas jungler yang ada.